Bab 046. Dia masih terkejut saat melihat ibunya tidak sendirian di ruangan ini, melainkan bersama seorang dokter wanita paruh baya yang wajahnya tidak asing bagi Lisa. "Dokter Samantha," sapa Lisa, sementara Dokter Samantha tidak menjawab sapaan itu. Dia langsung memeluk Resa dengan erat. Gadis kecil yang kini telah tumbuh dewasa. Resa terlihat sangat cantik, terlepas dari penampilannya yang begitu cupu. Rambut dikepang dan kacamata bundar. "Kamu cantik sekali sayang, seperti momimu," ucap Samantha. Dia melerai pelukan mereka dan membelai lembut wajah Resa. Seorang gadis yang sudah dia anggap seperti cucunya sendiri. Mereka semua duduk di sana. Melia menjelaskan bahwa kedatangan Dokter Samantha ke sini adalah untuk mengembalikan ingatan Resa yang telah hilang. Mendengar itu Lisa hanya diam, hanya jantungnya yang berdegup kencang. Nizam tidak bisa datang. Nizam memutuskan untuk menemui Alex Carter dan menjelaskan semua yang telah terjadi. "Duduklah di sini sayang," ucap Samantha. Sebuah kursi panjang dengan sandaran yang cukup tinggi, Lisa akan berbaring di sana. Melia tetap duduk di samping sang anak, menyaksikan dan mendampingi. "Tarik nafas, buang perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Kosongkan pikiran dan tutup matamu secara perlahan." Lisa memejamkan kedua matanya sampai terlihat gelap. Namun dalam kegelapan itu dia tidak merasa takut sedikitpun. Suara Dokter Samantha yang terus bicara seolah membimbingnya untuk keluar dari kegelapan itu dan masuk ke dunia yang lain. Resa kecil berlari di taman dan kemudian terdengar suara seorang bocah memanggil namanya dengan sangat keras. "Resa, pekik Rai. Tidak kena. Kak Rai tidak akan bisa menangkapku. Lihatlah, sejauh apapun kamu berlari aku akan mendapatkanmu. Alea, Alden, tolong aku. Kesini sayang." Momi Melia yang menyahut. Resa melihat ke arah sang ibu, melihat keluarga Dude dan keluarga Carter duduk di bawah sebuah pohon rindang. Akhir pekan kala itu mereka pergi bersama ke taman kota. Karena menatap ke arah ibunya, Resa tidak sadar jika Rai semakin dekat. "Kena." Pekik Rai seraya memeluk tubuh Resa dan memutarnya. Resa tertawa dan memekik sekaligus. Kenangan itu menghilang, kembali memutar ingatakannya yang lain. Saat makan malam di rumah utama keluarga Dude, Resa memeluk Momi Jia dan Dedi Alex bergantian. "Anak Momi cantik sekali," ucap Momi Jia. Malam itu adalah malam pertunangan di antara Rai dan Resa. Satu persatu kenangan itu bermunculan. Sampai tanpa sadar ada air mata yang mengalir di kedua sudut mata Lisa. Melia yang melihat itu segera mengambil tisu dan menghapusnya. Sementara Samantha terus membuka semua tabir masa lalu yang dia tutup. Sampai entah di menit keberapa, akhirnya Lisa membuka mata. Bangun dengan dadanya yang terasa sesak. Bahkan air matanya pun terus mengalir dengan semena-mena. Karena kemudian ingat saat Rai pertama kali datang ke rumah sakit ini dalam keadaan yang kritis. Andai hari itu sedikit saja dia salah mengambil tindakan, maka Lisa akan kehilangan cinta pertamanya. Atau mungkin di tangannya lah Rai akan mati. "Maafkan Momi sayang," ucap Melia dengan lelehan air mata yang tak bisa dia tahan. Melia memeluk sang anak dengan sangat erat. Berakhir dengan keduanya yang saling memeluk. Sementara Samantha membuang nafasnya dengan sangat lega, karena setelah waktu berlalu sekian lama, akhirnya dia mengembalikan kenangan itu. Lisa keluar dari ruangan sang ibu dengan nafasnya yang masih memburu, sisa-sisa tangisnya masih jelas terlihat. Dan hal itu makin membuat Rafaela dan Dena berbahagia. Dengan cepat pun mereka menghampiri si gadis cupu itu. Menghentikan langkah Lisa dan berdiri menantang. "Bagaimana? Enak dapat teguran?" tanya Rafaela dengan jumawa, mengangkat wajah dengan sombongnya. Sementara Lisa masih sesenggukan, tujuannya kini hanyalah ingin menemui Rai, ingin memeluk sang suami dengan sangat erat. Meluapkan rindu yang nyaris membuat dadanya pecah.
Lantas tanpa menjawab sepatah kata pun, dia segera menerobos barisan Rafaela dan Dena yang menghalau langkahnya. Rafaela dan Dena sampai terhuyung, nyaris jatuh. Sedangkan Lisa sudah berlari dengan cepat menuju ruang VIP. Kurang ajar, gerutu Rafaela. Dia ingin mengejar Lisa dan menjambak rambut garis cupu itu, namun dengan cepat langkahnya terhenti ketika lengannya ditahan oleh Dana. Cukup Raf, cegah Dena, dia malah menahan tawa. Biarkan saja dia pergi, pasti kembali ke ruangannya dan menangis. Hahaha, tawa Dena tak bisa ditahan lagi dan saat itu juga akhirnya Rafaela ikut tertawa juga. Yang perlu mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu. Esok hari pasti akan ada pengumuman tentang hukuman yang akan diperoleh oleh Lisa. Biasanya akan menjalani bakti sosial secara gratis di salah satu yayasan. Sementara itu Lisa terus mempercepat langkahnya. Berlari menuju ruangan sang suami. Tanpa mengetuk pintu lebih dulu, dia langsung masuk ke dalam sana. Nyaris bertabrakan dengan Sam yang hendak keluar. "Perawat Lisa," ucap Sam. Dia sangat terkejut. Lebih terkejut lagi ketika melihat wajah sang nyonya terlihat abis menangis. Namun Lisa tak peduli sapaan itu, dia melewati begitu saja tubuh Sam dan segera berlari menghampiri sang suami. Rai yang saat ini tengah duduk di sofa dengan kaki kanannya yang dibuat lurus dengan alat penyangga. Tanpa pikir panjang Lisa langsung naik ke atas pangkuan sang suami dan memeluk Rai erat. Sam mendelik, menelan ludah dengan kasar dan segera keluar dari ruangan itu. Mengunci pintu membuatnya tak bisa masuk ke sana lagi, hanya orang-orang di dalam sanalah yang bisa membukanya nanti. "Hei, ada apa? Kenapa menangis?" tanya Rai pula. Dia bingung. Rai tahu tentang desas-desus yang terjadi, tahu pula jika Rafaela membuat aduan resmi dan sang istri dipanggil oleh ibu mertuanya. Tapi Rai sungguh tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sedikit pun dia tidak tahu tentang kedatangan Dokter Samantha. Belum sempat dia bertanya ataupun Lisa menjelaskan, namun istrinya itu malah menangis dan memeluknya semakin kuat. Seolah tak ingin kehilangan dia. "Hani, apa Momi Melia marah?" tanya Rai lagi, mengelus punggung sang istri. Lisa seperti bayi koala yang memeluk erat induknya. "Kak Rai," panggil Lisa dengan sesenggukan. Susah payah mencoba tenang, dia melerai pelukannya sendiri dan coba menatap sang suami. Wajahnya suds basah dengan air mata. Rai melepaskan kacamata sang istri dan menghapus air mata itu. "Kenapa, Momi Melia memarahimu?" tanyanya dengan penuh perhatian. Lisa menggeleng. "Bu, bukan. Lalu, aku mencintai Kak Rai." Rai tergugu, mendengar kata cinta itu membuatnya menatap sang istri dengan tatapan tak percaya. Seolah Lisa telah menemukan ingatannya yang telah hilang, tentang mereka yang telah terhubung sejak dulu. Rai tidak sempat berucap karena Lisa sudah lebih dulu menyesap bibirnya kuat. Rai sangat terkejut saat sang istri menciumnya begitu dalam, bahkan Resa pun menggerakkan tubuh semakin menindih dadanya. Sesaat Rai memang tak membalas karena keterkejutannya sendiri, namun kemudian akhirnya dia pun menggerakkan lidah dan melilit lidah sang istri. Cukup lama mereka saling berpaut. Rai tersentak, namun menikmati semuanya. Rasa panas yang semakin menjalar ke sekujur tubuhnya. Resa seolah telah siap menyerahkan semuanya, bahkan bersedia mengambil kendali untuk momen indah ini. "Hani," panggil Rai dengan nafas terengah. Dia melihat Resa yang bangkit dari atas pangkuannya. Rai tergugu, menelan ludahnya dengan susah payah. "Aku akan memulainya," ucap Resa. Bahkan tak canggung sedikit pun saat melihat milik sang suami yang sudah menantang. CCTV, sudah lama Resa retas, hanya menampilkan rekaman yang sama, saat Rai dan Sam berdua saja di ruangan ini. Resa kembali naik ke atas pangkuan sang suami. "Katakan, apa yang terjadi di ruangan Momi Melia?"
Tanya Rai dengan kedua mata yang mulai terlihat sayu. Dia menatap Resa lekat, sementara kedua tangannya mulai membelai lembut punggung sang istri, menyentuh tubuh polos istrinya. Ada Dokter Samantha di sana, dan beliau mengembalikan ingatanku, tentang kita, tentang keluarga Dude dan keluarga Carter. Sekarang kamu ingat siapa aku? Lisa mengangguk, kedua matanya terlihat kembali berkaca-kaca, penuh dengan genangan air mata. Terbayang bagaimana menderitanya Rai selama ini. Bahkan Darko mengatakan jika Rai mengalami depresi, belum lagi tekanan dari keluarganya yang meminta dia untuk melupakan semuanya. Penolakan Rai membuatnya jadi seorang Casanova. Saat Resa berkedip, jatuh pula air mata itu. Kak Raiku. Kap. Saat itu juga Rai mengecup bibir sang istri dan tangannya mulai bermain. Kaki patah ini karena Rai menolak untuk dijodohkan dengan Airin. Resa terus bergerak, merasakan sensasi yang tak bisa dia ucapkan dengan kata-kata, yang jelas intinya jadi basah. Sementara itu di tempat lain, Nizam mendatangi rumah utama keluarga Carter. Tanpa pemberitahuan sebelumnya hingga membuat semua orang terkejut. Alex langsung membawa Nizam untuk menuju ke ruang kerjanya di rumah itu. Sementara Jia istri Alex hanya bisa menunggu dengan cemas di ruang tengah. Berharap tak ada hal buruk yang terjadi. Tentang keluarga Dude ataupun tentang hubungan keluarga mereka. Maaf, aku datang tanpa memberitahumu lebih dulu, ucap Nizam. Mereka telah sama-sama duduk di sofa, dua minuman hangat tersaji di atas meja, namun terabaikan. Tidak masalah, apa ada sesuatu yang mendesak? Tanya Alex pula, meski bicara biasa saja seperti itu, namun tetap saja terdengar begitu dingin. Telah banyak hal yang dia lalui semasa membesarkan anak-anaknya, membuat Alex makin hari terlihat semakin tegas. Dan saat itu juga Nizam kembali mengucapkan kata maaf, karena dengan keputusannya sendiri dia telah menikahkan Rai dan Resa. Alex tersentak, matanya mendelik, sangat terkejut. Bukan tentang pernikahan itu, namun tentang Resa yang ternyata masih hidup. Seketika tenggorokannya tercekat, hanya ada amarah di dalam dirinya yang coba dia tahan. Bagaimana sebuah kematian dibuat sebagai sandiwara. Sementara Nizam terus bicara, mengatakan jika selama ini Resa hidup sebagai Lisa. Alex memutar ingatannya yang tajam. Nama itu dia ingat dengan jelas sebagai salah satu perawat anaknya di rumah sakit antariksa. Alex tergugu. Kedua matanya terlihat merah. Ingin menyalahkan semuanya kepada Nizam namun tak kuasa terucap. Tentang beban mereka sama-sama memiliki, tentang mencintai anak-anaknya, Alex pun punya caranya sendiri. Tak ada yang perlu dihakimi. Alex hanya diam, menunjukkan tatapannya yang kosong. Maafkan aku Alex, aku yang membuat hubungan keluarga kita jauh dan aku pula yang mengikat mereka tanpa persetujuanmu. Ya, kamu benar-benar egois. Di masa lalu kamu memang sudah menyelamatkan anakmu, namun kamu tidak sadar jika telah membunuh anakku secara perlahan. Maafkan aku. Tak apa, setidaknya Resa belum menikah dengan siapapun sebelum Rai menemukannya. Pembicaraan dua pria parubaya itu terus berlanjut, sampai entah berapa jam lamanya. Dan diakhiri dengan saling memeluk sebagai besan. Keluarga. Hari bergulir. Nizam dan Alex mendatangi pihak kepolisian untuk kembali mengulik kasus pembunuhan dan sejauh mana pencarian Ben. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama, mencari dalang dari semua kesulitan ini. Ketika Dude dan Carter bersatu, maka akan lebih banyak kekuatan yang mereka dapat. Dan tentang pernikahan itu tetap dirahasiakan dari semua orang, tidak ada yang tahu huru-hara itu. Tak tahu jika tiap malam selalu jadi malam bergairah bagi Lisa dan Rai. Sampai waktu pernikahan itu berjalan selama 1 minggu dan akhirnya Darko menghubungi. Pagi itu Rai dan Resa baru saja selesai mandi. Melihat ada panggilan masuk dari Darko, Resa buru-buru memaki bajunya.
Namun ketika sudah selesai ternyata panggilan telepon itu pun sudah mati, diganti dengan satu pesan yang masuk. "Hidupkan laptopmu sayang, masuklah ke jaringan dark web." "Kenapa Hani?" tanya Rai, masih menggunakan handuk dan duduk di kursi roda. "Darko ingin kita terhubung dengan jaringan dark web, kurasa Dark VIP pun sudah bergabung." "Pakai baju dulu," balas Resa pula. Dengan hati-hati dia memakaikan baju untuk sang suami. Kemarin Rai telah melakukan pemeriksaan keseluruhan kesehatannya dan mendapatkan hasil yang sangat baik. 3 hari lagi Rai siap menjalani fisioterapi. Tidak perlu menunggu sampai 1 bulan, tak ada trauma yang Rai alami dari peristiwa patah kakinya dan rasa sakit yang dia dera. Semuanya dalam keadaan baik, karena itulah mereka mengurungkan niat untuk pulang. Kembali memutuskan untuk tinggal di rumah sakit. Berdua telah siap mereka duduk di meja makan, tapi bukan untuk sarapan, melainkan menyalakan laptop milik Resa dan terhubung dengan jaringan dark web. Tiap gerak jari yang dilakukan oleh Resa selalu mampu membuat Rai takjub. Kekhawatirannya selama ini ternyata tidak ada satupun yang terjadi. Resa bukan wanita lemah yang hanya mengharapkan belas kasihan orang untuk bertahan. Namun Resa tumbuh menjadi wanita yang bahkan lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Seorang perawat, CEO perusahaan makanan sehat, tergabung dalam dark web. Astaga, sampai detik ini Rai bahkan masih tidak menyangka jika istrinya sehebat itu. "Siap?" ucap Resa, hingga membuat perhatian Rai langsung tertuju ke arah laptop, bukan lagi terus menatap wajah istrinya. Dalam laptop itu terbagi menjadi beberapa jendela, menunjukkan wajah Resa dan Rai, Darko dan Sak. Juga sebuah jendela yang akan membuat mereka semua melihat hasil penyelidikan Darko dan Sak beberapa hari terakhir. Tentang Siska yang ada di rumah sakit jiwa Golden Dominic. Darko dan Zak sudah memerintahkan anak buah mereka untuk masuk ke rumah sakit itu. Benar seperti dugaan Dr. Nizam dan Dr. Melia, Siska sebenarnya tidak gila. Dia bahkan memiliki hubungan dengan pemilik rumah sakit jiwa itu, Ron Dominic, terang Zak. Rai dan Resa hanya diam, menyaksikan rekaman yang berputar di layar laptop.